Ya, konsep integral Bapak Ibu. Oke ya. Jadi Bapak Ibu konsep integral ini kedengeran Bapak Ibu masih aman? Kedengeran, Pak. Nah, konsep integral ini Bapak Ibu asal muasalnya dari deret Riemann atau jumlah Riemann. Jadi ketika kita punya fungsi seperti ini, kurva seperti ini, dan kita ingin mencari luasnya dengan bentuk yang tidak beraturan seperti ini ya. Jadi kita buat kayak segi empat seperti ini nih. Segi panjang kecil-kecil ya, sampai semuanya itu tertutupi ya. Jadi semakin kecil segitiganya maka segi empatnya ya, segi empatnya itu akan tertutupi. Nah, jadi semakin kecil berarti kan n-nya menuju tahingga, betul nggak Bapak Ibu? Oke, kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Kita punya kurva seperti ini. Nah, kalau bentuknya segi empat seperti ini, untuk mencari luas kan gampang ya, tinggal panjang kali lebar seperti itu kan? Tinggal Betul. panjang kali lebar. Nah, tapi kalau kurvanya tidak beraturan seperti ini, kita coba dekati dengan membuat apa namanya persegi panjang kecil-kecil gitu ya. Tinggal kita potong gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Sampai Recording in tertutupi. progress. Semakin kecil segi apa persegi panjangnya itu akan semakin tertutupi. Dengan kata lain n-nya akan menuju hingga seperti itu. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, luasnya untuk interval A sampai B dengan n sub interval ya. Jadi ini yang Copot kecil-kecil wae tadi ya. make ini teh. Oke, yang kecil-kecil. Nah, jadi Headsetnya menuju nggak enak n-nya nggak gantung tahingga. copot sih. Headsetnya copot. Oke ya. Saya ulangi lagi. Ketika n-nya menuju tahingga seperti ini ya, untuk penjumlahan dari persegi empat tadi Bapak Ibu ya. Kan seperti ini Bapak Ibu tadi kan? Ya, Bu. Nah, Ya, Pak. terus ya. Ini juga sama. Nah, sama seperti itu. Pokoknya n-nya menuju tahingga ya. Nanti kita coba dekati dengan menggunakan integral. Jadi integral ini adalah penjumlahan ya dengan n-nya itu menuju tahingga. Muncullah namanya integral. Nah, integral ini batasnya dari A sampai B, fungsinya adalah fx, dan perubahan dari x1-nya kita mendekati dengan dx. Jadi integral ini asal muasalnya itu dari kita menjumlahkan segi empat di mana n-nya itu atau banyaknya segi empat tersebut ya itu menuju tahingga. Jadi itu asal muasal dari konsep integral. Mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan materi ini dulu ya di kalkulus, sudah diajarkan nggak dulu di kalkulus? Bahwa integral ini asal muasalnya dari deret Riemann. Lupa, Pak. Nah, oke lah ya, itu sejarahnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ya. Ibu ditanya konsep integral itu dari mana? Nah, ini konsepnya kan. Jadi kita intinya kita menghitung luas, tapi kita menggunakan pendekatan yang lain dengan membuat persegi panjang kecil-kecil gitu. Ya, semakin kecil persegi panjangnya, maka si luas apa namanya si kurva itu akan tertutupi. Nah, kalau gede-gede gini kan masih ada lahan kan, Bapak Ibu, betul nggak? Nah, Iya, seperti itu. Pak. Jadi semakin n-nya mendekati tahingga, makanya nanti akan lahan itu menyempit ya. Dengan kata lain semuanya akan tertutupi seperti itu. Nah, kalau n-nya sudah mendekati tahingga atau tertutupi sama aja kita menjumlahkan Yang mau beli apa semua yang segi empatnya tersebut ya ah dalam makan? Nggak makan lagi. Ini kenyang. Luar biasa mie gacoan bikin kenyang ya. Pak Abu, Enak nih. Pak Bulan Abu, kemarin sama nasi lapar. Boleh Pak Abud kirim ke sini Pak. Moga gacoannya.
Kita juga Level mampu 3 Pak ya, level 3. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi ini bentuk integral A sampai B fx dx ya, seperti itu. Nah, sekarang konsep integral yang tadi, nah kita ubah dalam bentuk konsep. Ada konsep bentuk aljabar seperti ini. Jadi integral ini kebalikan dari turunan. Jadi tinggal menambah satu ya. Kalau kemarin kan turunan dikurangi satu, betul? Betul Pak. Oke. Jadi tinggal ditambah satu, bawahnya pun ditambah satu. Nah, kalau ada perkalian untuk yang sama depannya, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau dibagi, pangkatnya tinggal dikurangkan. Ya, kalau seperti ini sama, ini masing-masing, pembagian juga pangkatnya masing-masing. Nah, sekarang untuk contoh yang nomor 1, Bapak Ibu paham nggak? Salah Pak. Oke, ini kan pangkat 3 nih Bapak Ibu. Tinggal ditambah 1, 4. Atas bawah harus sama ya, jadi penyebutnya harus sama dengan si pangkat tadi. Karena dia koefisien tetap 2, nah tinggal ditambah 1, 3, harus sama dengan yang di bawah. Kenapa harus sama dengan di bawah? Karena rumusnya kan N plus 1, bawahnya juga N plus 1, gitu kan ya? Nah, kalau dia bentuknya konstanta, diintegralkan tinggal menambahkan X saja. Ditambah C, seperti itu. Oke, nah misalkan saya punya soal seperti ini Bapak Ibu. Integral X akar X, ya. DX gitu aja lah. Bagaimana tuh integralnya? Sebar dua. Digabung dulu kan? Nah, Iya Pak. menggunakan aturan yang ini. Integral Nah, X. jadi ini sama saja, digabung dulu saja. X Integral dikalikan X X pangkat setengah pangkat ya. setengah Oke, DX gitu kan ya. dx. Ya. Digabung tuh Integral pangkatnya. Integral X. Langsung Pangkat Integral 3/2. Oke, langsung saja ya. X X 3 per 3 2. per 3 per 2 2. ini diperoleh dari 1 tambah tambah setengah. Nah, jadi kalau diintegralkan sekarang tinggal ditambah 1 tuh. Iya. Berapa tuh? 5 per 2 Pak. 5 per 5 per 2. 2. Ini juga harus sama bawahnya. 5 Iya. per 2. 2. Jadi atas bawah harus sama, baru plus. Iya. Oke, itu Plus. Dua Oke, Oke. boleh dikataskan 2 tuh. per 5. 2 per 5 2 X per 5. X 5 pangkat 5 per 2. 2 Hmm. ya plus C. C. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi atas dengan bawah harus sama. Misalkan 3 per 2, kenapa jadi 5 per 2? Tinggal ditambah aja 1. 1 ini sama aja 2 per 2. Gitu kan ya Bapak Ibu? Oke, ada yang ditanyakan integral aljabar. Jadi integral aljabar ini menggunakan formula yang ini. Ya, cuma satu formulanya. Aman? Aman, Pak. Oke. Oh, aman Pak. Nah, sekarang selain integral bentuk aljabar, ada juga bentuk trigonometri. Nah, kalau trigonometri ini banyak sekali Bapak Ibu, ya. Jadi nanti ada sin, integralnya min cos dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Nah, sampai ke sini ya, sampai ke apa nih? Sampai ke bentuk seperti ini. Ya, banyak. Nah, ada contoh 2. Nah, contoh ini bentuknya adalah trigonometri. Di sini ada berapa ruas yang akan kita integralkan? Ada 3 kan ya? 3, iya Pak. Ya, 3 yang Pak. pertama adalah Ya. sin 10x, Sin kemudian 10x cos Cos 7X 7x tangin 2X. tangan 2x. Nah, jadi ada tiga hal yang akan kita integralkan ya. Yang pertama sin. Di sini kan ada koefisiennya nih A ya. Ini juga ada koefisiennya, misalkan kita tulis A. Ini juga ada koefisiennya, kita nulis A seperti itu ya. Formulanya sudah disediakan nih.
Jadi kalau sin AX ya sudah rumusnya sudah ada kan ya, tinggal kita gunakan kan Bapak Ibu. Mm-mm. Ya, Nah, di betul. mana A-nya itu adalah ya 10. Berarti kalau sin 10X kita gunakan rumus ini. Berarti minus seper A-nya kan berapa? 10 ya. Minus seper 10 10. Kemudian cos AX cos berarti 10 10x. gitu. Ya. Kemudian ditambah 5. 5 ini bilangan atau koefisien nggak ngaruh ya, sama aja. Lihat Hmm, cosnya. Cos AX berarti yang ini. Rumusnya apa? Seper A sin AX per di A, mana A-nya sin 7. X. Berarti sepertujuh sin 7X gitu. Ini tergantung nilai A-nya berapa, begitu kan? Paham? Ya, Pak. Oke. Yang tangan pun sama. Ini sebagai A-nya. Rumusnya mana? Boleh yang ini, boleh yang ini sama saja. Misalkan saya ambil yang ini. A-nya kan 2 ya. Berarti sama saja seperdua ln sekan 2X. Itu kan ya? Ya, Tinggal diganti aja. second Jadi Bapak X. Ibu tinggal diganti saja A-nya dengan angka 2 ngikuti soal. Berarti seperdua ln sekan 2X seperti ini. Tambah CD seperti itu. Kalau ingin disederhanakan boleh tinggal dikalikan, silahkan. Seperti itu. Jadi ini adalah integral dengan fungsi trigonometri. Ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini baru fungsi trigonometri sederhana ya Bapak Ibu ya. Belum kita kan ada yang menggunakan yang seperti ini, persamaan-persamaan ya. Oke. Untuk trigonometri contoh yang ini Bapak Ibu tinggal ngikuti template saja sebenarnya. Ya, formulanya kan sudah disediakan nih Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mengidentifikasi huruf A-nya itu apa gitu. Jadi misalkan yang ini nih. Sin 10X A-nya itu 10. Rumusnya apa? Yang ini kan berarti min 1/10 cos 10X. Sama kan? Seperti itu. Jadi tinggal ngikuti template. Kemudian 5 cos 7X. 5 ini bilangan, nggak ngaruh. Simpan di depan. Nah ini A-nya berapa? 7 untuk cos. Berarti ini rumusnya. Berarti 1/7 sin 7X gitu ya. Nah saya ulangi lagi. Kemudian terakhir tangan 2X A-nya berapa? 2. Rumusnya mana? Ini tinggal diganti saja A-nya dengan angka 2. Jadi 1/2 ln sekan 2X gitu. Terakhirnya baru plus C. Untuk tangan yang ini boleh, yang ini pun boleh. Karena memang ada 2 formula. Seperti itu. Aman yang ini? Aman, Pak. Oke. Sekarang ada integral bentuk lain. Nah, untuk integral bentuk lain ini, Bapak Ibu, fungsinya itu adalah yang bentuknya ln seperti ini. Seper X integralnya adalah ln X. Ya. Nah, kemudian kalau ada A-nya bilangan dikeluarkan seperti ini, jadi seperti ini. Kalau E pangkat X dia sendiri. Tapi kalau ada unsur koefisiennya, jadi seper A. Gitu ya. Tapi kalau bilangan seperti ini, A-nya bilangan, berarti seperlen A pangkat X. Seperti itu. Jadi A itu bilangan ya, sedangkan X itu variabel. E itu eksponen ya, nggak bisa diganti. Nah untuk contoh 3, Bapak Ibu coba dipelajari dulu. Coba silahkan. Tiga pangkat 2X. Seperdua. X.
Mau nanya Pak, Silakan Pak. itu yang hasil akhirnya Pak kan menggunakan rumus yang Pak ya, yang integral AX dx ya sama dengan 1 per ln A ya. Hmm. A kuadrat plus C, maka A tidak sama dengan 1. Berarti kalau ada A-nya ada 2, misalkan yang gunakan rumus di atasnya itu kan ada integral 9 per 2 pangkat X itu kan A1 Pak ya. Kemudian 5 per 2X itu yang A2, maka dijabarkan satu-satu Pak ya. Maka hasil Iya. akhirnya adalah 1 per ln 9 per 2, kemudian dikali dengan A-nya itu ya, yang pangkat X 9 per 2X, dan seterusnya. Itu berarti kita jabarkan satu persatu Pak ya. Berarti ini Pak yang kedua adalah A tidak sama dengan 1. Itu kan berarti nanti bentuknya bisa kurang dari apa namanya negatif atau positif Pak. Misalkan dia bentuknya misalkan setengah gitu. Kategorinya kan masih sama Pak ya. Boleh atau tidak seperti itu? Oke. Nah, di situ kenapa A-nya nggak boleh 1? Karena kalau misalkan 1 pangkat X kan dikalikan apapun tetap aja 1 ya. Betul nggak Bapak Ibu? 1 Betul Pak. sampai 5 gitu ya. Jadi nggak ngaruh. Tapi kalau misalkan setengah gitu kan ya dipangkatkan X begitu ya Pak? Betul. Nah, itu masih bisa. Jadi bisa menggunakan rumus yang ini. Masih bisa Pak seperti itu. Yang jelas dia Baik tidak Pak. boleh 1 saja. Terima Kalau kasih. jelas ya. Kalau emang nggak bisa ya. Oke. Bapak Ibu, jadi di sini kebetulan ada 2 ruas ya Bapak Ibu. Betul nggak? Ada 2 ruas kan? 3 pangkat 2X ditambah 5X, 5 pangkat X per 2 pangkat X. Ini masing-masing dibagi dulu. Seperti itu. Ya. Nah, karena di sini ada embel-embel 3 pangkat 2X, ini kan bisa dikuadratkan dulu yang depan, betul? Jadi 9X. Nah, ini Betul baru Pak. masing-masing tuh. Nah, kalau sudah masing-masing ini pangkatnya digabungkan. Seperti ini kan ya? Nah, digabungkan ini pun sama. Nah, ini 9 per 2 kan bilangan. Sama aja pakai rumus A pangkat X. Nah, mana rumusnya yang ini? Gitu kan ya? Ya sudah, Bapak Ibu tinggal ngikuti template di mana plusnya yang terakhir saja. Jadi kalau A-nya 9 per 2 berarti di sini adalah 1/ln 9 per 2 dikalikan 9 per 2X gitu kan ya. Yang ini adalah A-nya 5 per 2. Berarti ketika kita memasukkan formula ke sini sama saja berapa? 1/ln 5 per 2 dikalikan 5 per 2 pangkat X. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 ruas yang harus Bapak Ibu uraikan. Jadi ada 2 ruas. Nanti baru plus D-nya terakhir. Paham? Paham. Terus ini Pak, boleh nanya lagi nggak Pak? Ya Pak, boleh nanya lagi Pak. Kedengeran nggak selesai Bapak Ibu? Kedengeran Pak. Kedengeran. Ini Pak mau nanya lagi boleh Pak? Putus Pak suaranya. Oh putus ya? Bentar. Oke, saya ganti ini. Dari Pak Andri putus. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ini baru kedengeran Pak. Nah, tadi apa namanya off ya sinyalnya. Kembali Pak Amroni, silakan. Silakan Pak. Pak Amroni silakan. Ya, izin Pak bertanya lagi. Itu misalkan kalau digabung gimana Pak? Itu kan 9X per 2 pangkat X ya, plus 5 pangkat X per 2 pangkat X. Misalkan digabung menjadi 9 plus 5 per 2, kemudian itu kan dikurungin Pak ya. Pangkat X itu bisa nggak Pak? Nanti penyelesaiannya adalah 1/ln 9 per 5, 9 ditambah 5 per 2. Kemudian sampingnya adalah 9 plus 5 per 2 pangkat X gitu Pak. Jadi tidak dijabarkan menjadi 2, tetapi jadiin 1 gitu. Boleh nggak Pak? Nah, ini digabung kalau penghubungnya kali ya Pak. Kalau dikali kan kita punya aturan tuh yang tadi. Patokannya ke sini Pak. Jadi kalau misalkan operasinya plus tuh nggak bisa digabung masing-masing kan Bapak Ibu betul? Oh, Nggak iya, bisa iya. kecuali kalau Betul, Pak. dikali. Betul. Nah, kalau dikali baru.
Gitu ya, Baik, Pak. Pak. Ya, jadi konsep Ya. aljabarnya berbeda. Ah, ini mobil kemana? Aman ya, Pak Amroni ya. Jadi kalau untuk operasinya jumlah itu nggak bisa digabung ya. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar. Dengar, Pak. Dengar. Oke. Berikutnya, sekarang masuk ke teknik pengintegralan Bapak Ibu. Nah, untuk teknik pengintegralan ini banyak ya, banyak sekali. Jadi ada integral substitusi, substitusi ini terbagi menjadi 3 bagian malah ya. Integral substitusi 1, 2, dan 3 gitu kan. Cuma kita ambil secara umum saja, nanti ada integral parsial. Ada juga mungkin teknik pengintegralan yang lain. Mungkin Bapak Ibu masih ingat yang teknik integral rasional dengan fungsi fraksi parsial. Masih ingat nggak? Nah, jadi sebenarnya teknik pengintegralan ini banyak sekali Bapak Ibu. Cuma karena materi kita padat ya. Jadi saya ngikuti materi di sekolah ya. Cuma ada 2. Integral substitusi Kalau dengan aku nggak pakai parsial. headset, Pak, aku nyalip deh. Aku sambil mikir juga. Tabut, tabut. Mikir. Nah, coba untuk integral substitusi Bapak Ibu diperhatikan contohnya. Nah, mungkin dipelajari dulu boleh silakan. Nanti kita coba bandingkan integral substitusi dengan integral parsial, bedanya di mana ya? Coba silakan. Ini untuk substitusi Bapak Ibu. Sudah dipelajari? Sudah, Bapak. Nah, sekarang bandingkan dengan yang parsial. Coba silakan. Coba dari segi soal, bedanya di mana? Untuk kapan kita menggunakan integral substitusi dan kapan kita menggunakan integral parsial. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kapan kita menggunakan integral substitusi dan kapan kita menggunakan integral parsial? Silahkan. Silahkan, ada yang tahu kapan kita menggunakan integral substitusi? Bu Rizky? Mungkin kalau untuk yang substitusi, kalau dilihat dari contoh soalnya, Pak, itu yang substitusi itu berpangkat. Jadi pangkatnya 2, pangkatnya 3. Kalau untuk parsial, nggak ada pangkatnya X-nya.
mungkin Pak. Oke, ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu begini. Kalau integrasi substitusi ini adalah ini kan sebenarnya ibaratkan fungsi di dalamnya ada fungsi gitu kan ya. Fungsi di dalamnya ada fungsi. Nah, di dalam fungsi ini kalau diturunkan ada di luar. Nah, ini kebetulan kan pangkatnya turun 1 gitu ya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi kalau ternyata di dalamnya ini turunannya ada di luar, kita menggunakan substitusi atau kita buat mungkin pangkatnya turun 1. Nah, tapi kalau integral parsial biasanya pangkatnya sama. Ini kan 1 dengan 1 gitu kan ya. Nah, seimbang gitu. Seperti itu. Nah, boleh nggak kalau misalkan X-nya kuadrat? Yang ini pakai apa coba kalau kuadrat ini? Pakai parsial atau substitusi? Substitusi, Pak. Coba, duanya di luar. Ya, Coba gini ya. Saya punya 3 soal nih Bapak Ibu. Kita belum bahas tekniknya ya, cuma cirinya dulu nih Bapak Ibu, cirinya dulu. Saya punya soal seperti ini. Integral X cos X dx. Itu pertama. Yang kedua integral X cos X kuadrat dx. Itu kan ya. Yang ketiga integral X kuadrat cos X dx. Itu kan ya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, yang nomor 1 pakai apa? Substitusi. Nomor 1. Parsial, Parsial. Parsial. Karena Ya, pangkatnya parsial. sama. Sama, Oke, ya. sama-sama. Oke. parsial. Yang nomor 2, Substitusi. substitusi. Karena yang di dalam fungsi tersebut kalau diturunkan ada di luar. Ya. Gitu kan ya. Jadi X kuadrat diturunkan 2X, X ada di sini. Nomor 3, Parsial, Pak. parsial. Jadi Parsial. meskipun ini Karena berbeda, X-nya dicampur. ini nanti parsialnya 2 kali gitu kan ya. Nanti ini parsialnya 2 kali. Jadi intinya parsial itu adalah apa? Di dalam fungsi ya, pangkatnya sama, tapi yang berbeda adalah misalkan jika berbeda itu ada yang di luar ya. Nah, seperti ini. Jadi pangkatnya berbeda ini adalah parsial. Kalau substitusi intinya begini kalau substitusi. Di dalam fungsi tersebut diturunkan ada di luar, begitu. Ya, coba ini pakai apa? Bapak Ibu. Ini pakai integral apa nih? Substitusi bukan? Substitusi betul. Substitusi. Karena kalau Karena ada diturunkan pangkatnya. ini kan isinya kan, isi fungsi. Kalau diturunkan kan ada di luar kan 3. X pangkat 4 plus 1 diturunkan kan 4X pangkat 3 kan? 1 kan nggak ada kan? Nah, seperti ini. Paham? Paham, Pak. Oke. Kalau kayak gini lagi nih, soalnya macam-macam banyak ya. Misalkan saya punya soal seperti ini. Kayak apa? Pakai apa? Substitusi. Masih Substitusi. substitusi. Nah, Ya. yang Soalnya di setengah. dalam fungsi ada fungsi kan ini kan? Iya. Nah, lihat isinya aja. Karena kita lihat adalah fungsi yang di dalam fungsinya. X kuadrat plus 5 diturunkan berapa? 2X. Nah, tapi kan X-nya di sini. Ya kan? Seperti itu. Paham nggak? Insyaallah. Nah, ya. Jadi kita harus bisa membedakan kapan kita menggunakan integral substitusi, kapan kita menggunakan integral parsial ya. Nah, sekarang yang ini kita menggunakan integral substitusi. Kenapa? Karena yang di dalam fungsi yang di dalamnya X pangkat 3 plus 1, kalau diturunkan ini kita dapat berapa? 3
X kuadrat 3. kalau kita turunkan. Ini kebetulan X kuadratnya ada di luar nih. Nah ya, 3-nya nanti kita munculkan. Yang penting ada pangkatnya sama gitu kan ya. Berarti dia menggunakan substitusi. Nah kalau substitusi adalah yang di dalam fungsi tersebut kita misalkan U. Itu kan ya. Turunannya adalah 3X kuadrat DX. Karena nggak ada 3-nya, makanya kita pindah ruas ya. Jadi DU per 3 gitu kan. Sehingga X kuadrat cos X pangkat 3 plus 1 ini kan bisa ditukar. Boleh nggak ditukar seperti ini posisinya untuk perkalian? Boleh, boleh, boleh. Boleh, Ya, Pak. karena A kali B sama aja Oke. B kali A. B Seperti kali itu A. ya. Oke. Nah, kemudian cos tetap cos X pangkat 3 plus 1 kita ganti dengan U. Kita misalkan tadi. Dan DX kuadrat DX sama aja DU per 3. Gitu kan ya. Ini ada bilang penyebutnya 3. Kita keluarkan karena dia bilangan sepertiga. Biar memudahkan. Tersisa cos U DU. Integral dari cos apa? Kembali ke sini. Integral dari cos sin kan? Nah, ini kalau U ya U semua. Ini cuma beda variabel. Berarti sin saja kan? Nah, berarti sin. Karena variabelnya U, berarti sin U. Nah, U-nya kita kembalikan ke pemisalan kita. Nah, seperti ini. Kalau nggak yakin, kita turunkan saja. Karena kan integral ini kebalikan dari turunan. Coba kita turunkan berapa coba? Kalau kita turunkan. Sin, cos, min, Coba. cos, Ini kan menggunakan apa? sin. Aturan rantai kan? Iya. Betul nggak? Nah, sepertiga tetap sepertiga ya. Karena dia bilangan kan? Iya, Pak. Turunan dari sin. Cos. Cos. Dalamnya tetap ya. Gitu kan? X pangkat 3 plus 1 Oke. dikalikan Dikalikan turunan Yang di dalamnya dalamnya berapa tuh? turunan, diturunkan. 3 X 3X. pangkat 2. Oke, coret. Ya kan ya? Sisa Iya, Pak. berapa? X kuadrat cos Cos X pangkat pangkat 3 plus 1. Sama nggak dengan ini soalnya? Sama kan? Apa? Nah, seperti itu. Jadi untuk mengecek hasil kita apa namanya benar atau tidak, solusi alternatifnya adalah kita coba turunkan seperti itu. Ini adalah integral substitusi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau integral parsial bagaimana? Nah, seperti ini. Kalau integral parsial, kita menggunakan formula U dan dv. Nah, U itu biasanya yang kita misalkan adalah fungsi aljabar biasanya. Tapi untuk kasus tertentu mungkin bisa berubah. Atau kalau kita turunkan berulang-ulang, hasilnya habis. Nah, itu juga bisa untuk pemisalan U. Nah, ini bentuk aljabar mana? X atau cos X yang aljabar? Yang X kan? Pak. Ini Ya. berarti U-nya cos X dx adalah dv. Kenapa Pak kita menggunakan formula X dv? Karena patokannya ke sini. Gitu kan ya? Nah, seperti itu. Sudah deh. U-nya 2X, berarti turunannya adalah 2DX. Ingat ya, 2X ini turunkan hanya 2, tapi akhiri dengan DX. Kemudian dv-nya cos X dx. Kalau diintegralkan dari cos apa? Integral dari cos? Cos. Sin ya? sin. Oke. Sin X. Sin. Dapat ya, sin. Udah deh, tinggal kita masukkan integral 2x pakai rumus apa? UV min integral V du. U-nya mana? 2x, simpan. V-nya sin x. Dikurangi tetap, integral tetap. V-nya sin x lagi. Du 2dx. Jadi kita tinggal masuk-masukkan apa yang sudah kita misalkan. Ini tinggal ditulis ulang. Ada negatif,
pindah ke depan, angka 2 pindah ke depan karena dia bilangan, kemudian sin X dx. Nah, ada yang belum selesai, itu integral ini. Nah, sekarang integral dari sin apa? Ini kan ya, integral dari sin apa? Min cos. Min cos. Nah, min cos. Benar ya? Min cos. Nah, ada min ketemu min jadi plus. Jadi ini solusinya. Cos X. Seperti itu. Ya, depannya nggak diubah-ubah ya. Kita hanya menghilangkan tanda integral yaitu dengan mengintegralkan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan integral parsial? Saya nanya Pak, Ya silahkan. untuk integral parsial. Kalau biasa kan ada rumus cepatnya itu Pak. Kalau dia yang bagian aljabar turunkan sampai dia 1, kemudian yang kosnya juga turunkan, nanti disilang gitu ya Pak ya. Kalau bahasa saya disilang gitu, nanti Ya, tinggal mainkan tanda plus minusnya aja. Itu Mm-mm. gimana? Boleh nggak Pak boleh ujian pakai silakan. cara itu? Boleh, silakan. Karena nanti ujian kan nggak mungkin sesimpel ini ya. Seperti itu ya. Nanti kalau pangkatnya banyak boleh ya Pak. Tapi kalau simpel begini mending diuraikan biasa saja. Nanti Astagfirullah, kalau Pak, itu simple, Pak. Nah, enggak kalau misalkan kalau sekarang mungkin diuraikan dulu saja kali ya Pak untuk yang materi ini. Tapi nanti kalau sudah masuk ke konsep persamaan diferensial, nanti setelah UTS itu boleh menggunakan yang begini. Kan begini nih cara lainnya ya Pak. Coba Pak Bayu. 2x dengan cos. Ini diturunkan kan? 2x jadi 2 ya. Turunkan 2, lagi 1, 0. 0. Nah, ini diintegralkan, cos diintegralkan. Nah, Sin. sin. X. Sin X Nanti diintegralkan. cos. Sin Cos. 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 Min Min cos. cos. Udah deh, tinggal ke Nah, sini. garisin miring ya. Ini berapa? Plus 2, ya itu Plus plus min. 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 Ya udah 2x dikalikan sin X, 2x sin X. Sin X. Min ketemu min plus 2 cos Plus. X. Cepet kan? Ya. Plus C. Nah gitu. Boleh ya Pak, ujian boleh ya Pak. Silakan saja lah. Kalau waktunya, kan nanti kan waktunya nggak cukup ya. Boleh pakai beginian lah untuk kasus di kelas kita, tapi ya jangan menyamakan dengan dosen yang lain ya. Silakan mau menggunakan cara yang ini. Bapak Ibu, cara yang ini cepet barusan paham nggak cara cepat yang ini? Oke, kita coba Pak Bayu kita ajarkan. Ini kan sebagai U-nya nih Bapak Ibu. Jadi U-nya ini kita turunkan. 2X turunkan 2. 2 diturunkan 0. Pokoknya sampai mentok aja sampai di 0. Ini baru diintegralkan. Cos diintegralkannya sin. Sin diintegralkan adalah min cos. Kita ambil garis silang positif dulu ya Pak Bayu ya. Baru negatif. Udah tinggal dikalikan. 2X dikalikan plus sin X. Tetap positif. Sekarang ditambah 2 dikalikan min cos X. Berarti 2 cos X kan? Nah seperti ini. Berarti baru plus C. Seperti itu. Ya. Nah gitu ya Bapak Ibu. Coba kalau yang begini, saya punya soal begini. Integral X, 3X deh. E pangkat X. Nah, gampang kok. Ini pakai integral apa? Len, Pak. Teori Parsial. parsial ya, karena pangkat X sama nih, sama-sama 1. Kita coba menggunakan cara Pak Bayu ya. 3X dengan E pangkat X. Nah, ini cara Pak Bayu. Ini diturunkan berapa? 3. 3 3 diturunkan 0 0. Sekarang ini diintegralkan, pangkat X diintegralkan. Len. Nah, ln X. Bukan ya? mogok Tetap Pak, langsung. E pangkat X, Pak. Mogok langsung ya. E pangkat X. E pangkat X. Oke. E pangkat Ya, X. dia sendiri kan? Iya. Diintegralkan lagi ya dia sendiri. Dia sendiri. Nah, sampai Iya. barisnya sama gitu kan ya. Garis Kalikan. deh. Ini di Terus positif, plus, ini min. negatif. Berarti hasilnya adalah 3X. 3X E pangkat X. pangkat X Min min 3 3E pangkat pangkat X plus plus C. cepet kan? Sekarang cara yang umum.
Nah, ini kan cara khusus nih ya, cara kepepet ini nanti kalau ujian bisa aduh 5 menit lagi pakai ini ya. Nah, sekarang cara yang biasa. Yuk. U-nya itu kan Misalkan tadi 3X. 3X. Berarti kalau X. diturunkan adalah 3. DU sama dengan 3. DU sama dengan Oh, DU-nya lupa 3. ya. DU-nya lupa ya. DX. Oke. Sekarang Sepertiga Devi. DU. DV Bentar ya, ini saya hapus dulu. E pangkat X ya. Bentar. Ini nggak rapih ya, saya takutnya nanti. Saya rapihkan dulu, Bapak Ibu ya. Biar rapih ya. EU. Nah, U-nya kan 3X. Ini sebagai U-nya Iya. kan. Ini sebagai Devi-nya. Nah, berarti DU-nya adalah DU-nya 3. Sama dengan 3DX. 3X. Sama dengan Devi-nya V-nya E E pangkat pangkat X dx X. ya. Berarti DX. V-nya integralnya. Integralnya Integral adalah dari E pangkat X X. dx. Ya, kebetulan dia Sama. sendiri. Nah, Ya. Udah deh pakai rumus langsung saja. U kali V min integral integral E du. dV. Nanti di- Bapak Ibu di ujian notasi V dengan U-nya harus V, berbeda Pak. ya. Ini Iya, kebetulan mirip-mirip ya. U-nya berapa di situ? 3X. 3X V-nya kali E pangkat pangkat X X min min integral V-nya E E pangkat pangkat X X. kali DU-nya sepertiga. oh ini diubah dulu ya. Diubah Ya. dulu. Berapa tuh kalau diubah? Sepertiga DU Bapak. Sepertiga. DU per 3 aja ya. Mm-mm. DU per Sama 3 dx. Jadi ke atas deh. Gak rapih ya. Saya hapus dulu deh. Ini kayaknya DU-nya langsung aja 3X ya. Bener nggak? Nggak usah diganti-ganti kan? Betul nggak Bapak Ibu? Ini langsung aja DU-nya ya. Kan DU-nya sudah ada ini kan? Betul nggak Bapak Ibu? boleh, Pak. Ini aja ya. Nggak usah Iya. diganti DU per 3 langsung saja. 3X E pangkat X. Karena ini bilangan bisa ke depan ya. I min 3E dx. E dx. Baru terakhir. 3E 3X E pangkat X dikurang 3 Nah, ini Ya. integralkannya kan E pangkat X juga ya. E pangkat X Betul. plus Plus. C. C. Jadi ini sampai sini aja iya. nggak apa-apa ya. Nggak usah diubah karena sama saja ya. Nah, sama nggak dengan ini? Sama ya. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau pakai yang cara yang utama, ini yang utama nih. Kalau yang utama ini berarti kita memang harus teliti ya, mana integral, mana turunan. Kalau ini hati-hatinya di plus minusnya ya, Bapak Ibu, betul? Betul nggak? Iya Bapak. Ini contoh yang integral parsial. Substitusi udah belum tadi contohnya? Substitusi belum ya? Ini sudah tadi ya, substitusi aman kan? Bapak Ibu, substitusi? Kalau Ada yang ditanyakan dulu integral parsial dengan substitusi sebelum kita masuk. Tadi kan integralnya wajar-wajar aja ya. Sekarang yang tak wajar. Ayo. Udah mulai mumet ya. Ini baru pertemuan ke-6 ya. Nanti kita sampai pertemuan ke-15 ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang integral tak wajar ini ada 2 bentuk. Tapi yang kita bahas adalah yang selangnya tak terhingga. Jadi yang batasnya tak terhingga. Jadi kalau batasnya tak terhingga ini kita menggunakan integral tak wajar. Nah, integral tak wajar ini Bapak Ibu, kalau ada batas tak hingganya seperti ini, kita harus menggunakan limit. Definisinya seperti itu.
ya. Jadi jangan langsung 0 sampai tahingga, batasnya 0 sampai tahingga, jangan. Tapi kita menggunakan limit ya Bapak Ibu, karena di sini aturan dari integral tak wajar. Oke. Nah, kemudian kalau hasilnya bentuknya angka itu dikatakan konvergen. Tapi kalau bentuknya tak terhingga itu dinamakan divergen ya. Jadi ingat konvergen ini angkanya ada, misalkan angka 1, angka 2, angka 3. Sedangkan kalau hasilnya tetap tak terhingga lagi, maka hasilnya itu adalah bersifat divergen seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau 1/per seperti ini untuk tahingga, dia hasilnya 0. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya tulis tangannya nggak sempat diketik yang ini. Coba dipelajari dulu silahkan. Oh, mau nanya Pak. Ya, silakan, silakan. Ini kan tadi kalau dilihat ini penjabarannya cukup lumayan ya. Ini kalau misalkan kesimpulannya kan divergen ya, karena dia memang tak hingga Pak ya. Kalau misalkan nih, karena kita melihat integral dengan batasnya itu tak hingga, kemudian kita ambil kesimpulan itu adalah divergen, tanpa tanpa harus misalkan menjabarkan satu persatu, itu boleh nggak Pak seperti itu kalau untuk mengambil kesimpulan, maksudnya ini konvergen atau divergen? Terima kasih. Oke. Nah, nanti kalau di ujian itu lebih ke proses Pak Amroni ya. Jadi tetap diuraikan dulu ya, karena biar memperoleh nilai tahingganya. Karena dari sini kan memang yang dilihat adalah prosesnya. Jadi kita pengen tahu dari proses integral ini ya, menggunakan definisinya, karena banyak kejadian mungkin saya ambil mahasiswa S1 ya, dia langsung mengintegralkan langsung begini, jadi langsung begini batasnya langsung 2 sampai tahingga gitu kan ya. Nah, ini nggak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada tahingga begini nggak boleh menjadi batas, tapi kita harus mendekati menggunakan limit gitu. Karena nggak ada bilangan yang tahingga, betul? Seperti itu. Jadi misalkan kita punya integral seperti ini Bapak Ibu. Integral 0 sampai tahingga misalkan x kuadrat dx. Jadi Bapak Ibu jangan seperti ini ngerjainnya ya. Sepertiga x pangkat 3. Begitu kan integralnya, betul Bapak Ibu? Betul nggak? Iya. Jangan begini. 0 sampai tahingga. Nggak boleh ya. Karena ini bukan bilangan Bapak Ibu.
Makanya secara teori integral batas tak hingga ini kita coba dekati dengan limit karena memang dia itu kan bukan bilangan kan. Makanya dikasih tahu T itu menuju bilangan yang tak terhingga gitu kan. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya begini. Nah, gitu. Pakai ini ya. Jadi makanya nggak boleh langsung ini langsung tak dipergen karena kita pengen tahu perubahan dari integral begini menjadi bentuk tak wajar begitu Pak Amroni ya. Tapi kalau kita dari awal sudah mengantongi hasil tak hingga ya nggak apa-apa. Tapi nanti proses tetap ya dijalankan ya Pak Amroni ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Jadi mungkin ini sedikit informasi bagi Bapak Ibu yang mengajar konsep integral di sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau di sekolah batasnya jangan seperti ini Bapak Ibu ya karena banyak kejadian ya. Jadi batasnya itu 0 sampai tak hingga seperti ini nggak boleh ya karena tak hingga ini bukan bilangan. Ya tapi suatu bilangan yang mendekati tak hingga gitu kan ya. Bukan bilangan asli, betul nggak Bapak Ibu? Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Coba saya punya contoh seperti ini. Bapak Ibu mungkin boleh mengerjakan integral 0 sampai tak hingga tadi berapa sih? Oh, beda ya. Seper X kuadrat. Seper X aja deh. Seper X deh. Seper X kuadrat atau mau seper X sama aja ya. Ini aja deh. Gimana? Gunakan limit. Sama dengan Limit limit X mendekati tak hingga. T ya. Kita pakai T ya. T menuju tak hingga. Ya. Integral 0 sampai T ubah dulu T ya. ubah. Oke. Seper X dx. Berarti sama dengan limit T menuju mendekati tak tak hingga. hingga. Nah, integral Tambah seper X setengah. apa tadi? Min 1. Jadi Coba. seper. Coba. Di sini ada khusus. Integral seper X mana? Ini. Lem. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau seper X ini udah khusus ini. Ln X ya, betul Bapak Ibu? Pak. Nah, integral Tidak seper X ada, ini Pak. ln X. Nah, jadi kita ada pengecualian. Berarti bagaimana ini? Ln X. X Nah, batasnya baru deh. 0 sama. Dari 0 sampai T. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak boleh langsung 0 sampai tak hingga, nggak boleh. Karena itu bukan bilangan. Nah, baru deh kita masukkan limit T menuju tak hingga. Kita uraikan tuh. Ln T dikurangi ln 1, ln 0 ya. Betul? Betul nggak? Betul. Hasilnya berapa? Divergen. Dipergen ya, karena ln di mana T-nya itu menuju bilangan tak hingga, ya tak hingga. Dikatakan dia di pergen gitu. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak yakin coba aja ln 7, ln 8, ln 9, 10 pasti itu bilangannya semakin membesar. Gitu ya. Nah, karena dia semakin membesar, makanya dia menuju tak hingga. Jadi dia dikatakan divergen. Ini adalah integral tak wajar ya, seperti. Jadi integral tak wajar itu sebenarnya Bapak Ibu, kenapa saya ingin mengajarkan integral tak wajar? Karena praktek di lapangan, mungkin di sekolah juga ya, ada yang keliru gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengajarkan integral tak wajar dan batasnya tak hingga, itu jangan dibikin dia batas karena tak hingga ini bukan bilangan, tapi menunjukkan suatu bilangan yang apa? Mendekati bilangan yang semakin membesar gitu kan Bapak Ibu, betul? Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan integral tak wajar?
Jadi ini notasinya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan yang pengajar matematik ada batas eta hingga, kita gunakan ini. Jadi ada limitnya di tengah ya. Seperti itu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait integrata wajar? Kalau enggak ada materi yang terakhir, ini adalah integral lipat. Nah ya. Jadi integral lipat ini Bapak Ibu kita mengintegralkan sebanyak lebih dari 1 kali. Jadi kalau integral lipat 2 ya kita mengintegralkan sebanyak 2 kali. Integral lipat 3 sebanyak 3 kali. Nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai batasnya ya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi saya punya soal ini integral lipat 2 ya, di mana batas X-nya 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 1. DA ini tergantung aturannya. Saya ingin begini Bapak Ibu, coba perhatikan. Integralnya kan ada 2 nih. Misalkan saya punya fungsi gini ya, fungsinya X, Y. Misalkan seperti ini. Bapak Ibu ini. Recording stopped. Oke, boleh nggak kalau batasnya ditukar? Misalkan begini. Udah, Bapak. Boleh nggak kalau integralnya ininya ditukar? Kalau belakang tukar, depan juga tukar, Pak. Oke, Nah, betul Bu. batasnya Betul. Jadi kalau belakangan ditukar, ini pun ditukar batasnya. Ingat, yang ini 0 sampai 1 batasnya siapa? 0 sampai 1 itu punya X. Oke, jadi ini itu punyanya si DX. Jadi DX ini batasnya di dalam. DY batasnya di luar. Jadi semakin luar D-nya, batasnya semakin luar juga. Ketika DY-nya pindah ke dalam, berarti 0,0 sampai 2-nya ke dalam gitu kan? Iya, Pak. Nah, DX berapa tadi? 0,1 jadi di luar. Paham Bapak Ibu? DX, DY kita ubah DY, DX, batasnya pun harus diubah. Begitu. Ya, misalkan Pak Bayu, Pak saya ingin DY, DX, Pak Amroni pengen DX, DY, boleh nggak? Boleh, tapi batas depannya harus diubah juga. Nanti hasilnya akan sama ya, seperti itu. Ya. Recording in progress. Oke, nah sekarang ini Bapak Ibu. Ini kebetulan saya menggunakan DY, DX. Berarti batas DY-nya itu berapa? 0 sampai 1 kan ya? Pas kan 0 sampai 1 ya? Ya, Pak. Nah, yang di luar DX-nya adalah 0 sampai 0 3. sampai 3. Oke, coba dipelajari dulu. Ini lumayan agak panjang.
Mana Bapak Ibu? Jadi yang kita integralkan Bapak Ibu yang paling dalam dulu ya. Iya, Pak. Yang Nah, Y, Pak. coba oke perhatikan ya. Jadi yang kita integralkan itu paling dalam dulu. Misalkan yang ini 0 sampai 1 dia integralkan terhadap Y. Kalau diintegralkan terhadap Y berarti X dianggap bilangan kan? Iya, Pak. Oke, Iya. fokus ke Y saja. Berarti Y pangkat 3 diintegralkan seperempat Y Seperempat. pangkat Y 4. pangkat 4 Y 4. pangkat 4. Yang Iya. diintegralkan ini kan ya. 5 per 5 5. per Y 5. pangkat 5. Oke. Iya. Ini bisa dicoret. Coret nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Wah, nggak bisa. 63, coret nggak? Jangan. Nggak bisa. 3 Bisa dengan sih, 2 Pak. ya. Nah, ini Disederhanakan ya. sederhanakan. Ini baru boleh dicoret seperti Sederhanakan. itu atau sederhanakan. Hmm. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, kita tulis batasnya 0 sampai 1. Ini boleh seperti ini karena dua-duanya bilangan gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi yang satu dulu kita masukkan batas atasnya. Kemana? Ke X atau ke Y? Y, Pak. Iya, Pak. Kemana? Ke Y. Karena tadi diintegralkannya terhadap Y. Y. Gitu kan ya. Oke. Masukkan 1 dikurangi masukkan 0. Ini kan hasilnya 0 ya. Yang tersisa yang ini. Nah, setelah ini baru kita integralkan terhadap X. 1 diintegralkan X. Ini 3/2 kan sebagai koefisien. Tambah 1 deh. 3 atas bawah harus sama ya. Coret, tinggal seperti ini. Masukkan lagi deh. 3-nya dikurangi dengan 0. Nanti dapat 21/2. Seperti itu. Jadi nanti yang paling dalam dulu ya, baru keluar. Coba saya ambil contoh yang lain ya. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu kerjakan yang ini ya. Saya punya contoh yang lain, misalkan begini. Integral ini 0 sampai 1, yang gampang aja 0 sampai 2. X plus Y, gitu aja ya. DY dx. Coba gimana? Kita integralkan ini terhadap DY dulu ya. Mm-mm. Ya, Pak. Nah, berapa tuh? Berarti yang luarnya tetap ya. Integral 0 sampai 0 1 sampai 1. tetap. Integral terhadap Y. Seperdua. X. X plus X Ayo, plus ayo X terhadap plus Y, seperdua. terhadap Y. X diintegralkan X. terhadap Y. X. X tambah Ayo, 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 ayo. X X plus diintegralkan Plus. terhadap DY. Plus plus Ada yang kurang. X diintegralkan terhadap DY. X. Tadi misalkan itu, Pak. X dx. Ayo, 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 ayo. Ini satu ruas dulu. Yang ini belum. X dulu. oh itu ditambah ya. Kan X ini kan bilangan nih. Bilangan kan berarti kan? Bilangan Iya. diintegralkan terhadap Y. Sama aja 3 diintegralkan terhadap Y. Hilang habis, Pak. Sisa Y. Berapa X apa? 0 atau Ayo, X ayo. dikali 1 per DY. XY. Oke. Bingung ya. Ini XY. sengaja. Nah, Keluar. XY betul. XY Hmm. ditambah baru setengah Setengah X setengah Y Y kuadrat. Nah, Y pangkat kuadrat. Coba. Ini sengaja saya ngecoh yang ini. Coba. X diintegralkan terhadap DY jadi X ya. Kenapa? Karena X ini bilangan. Sama aja begini. Integral 2 DX. Oh iya 2. Iya benar. Ya, Pak. Sama aja Masuk, kan Pak. 2X. Iya. Nah gitu kan. Nah jadi ini bilangan terhadap DY. Karena dia koefisien. Bukan koefisien. Dia konstanta, sorry. Dia konstanta. Gitu ya. Nah jadi X diintegralkan terhadap DY jadi XY. Gitu kan ya. Nah, kecuali kalau begini, beda kasus. Nih, coba saya kasih soal yang begini. Nah, puyang-puyang deh malam ini ya. 01, 02. Nah, saya punya begini. Nah, gini kan?
Baru beda kasus ya. Kalau ini gimana? Integral sama terhadap Oh, DY. Berapa di sini? Integralkan terhadap DY. Seperdua X X per Setengah dua X Y Y pangkat kuadrat. dua. Oke, kita pecah aja dulu. seperdua Setengah Setengah Y Y pangkat kuadrat. 2 kuadrat. Gitu kan ya? plus Ditambah setengah 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 Y pangkat 2. Y Y kuadrat. kuadrat. dx. 0 sampai 2 dx. Coba. Bedanya apa? Kok X di sini tetap ada, X ini justru dikalikan dengan Y. Mumet dah. Tapi itu satu kesatuan X ya, Pak. Betul, kalau yang ini namanya konstanta, kalau ini namanya koefisien. Koefisiennya dia, Pak. Di depan nempel. Jadi ibaratkan begini nih. Integral 2 titik X gitu ya. Dx. Duanya tetap ada. Nggak ngaruh. Ini baru diintegralkan. Setengah X kuadrat. Gitu kan Bapak Ibu? Betul? Iya, Pak. Nah, jadi ini bedakan ya. Ini baru deh tinggal dimasukkan 0 ke 1-nya. Berapa tuh? Masukkan 2 ke 0-nya kemana? Ke X atau ke Y? Ke Y. Ke Y, Pak. Y. Jadi berapa tuh? X kali X 2 X dikali 2 Nol. ditambah Dua dulu ya. Oh, dua dulu, dua. Tambah setengah. Kali 2 2 pangkat 2 2. kuadrat ya. 4 per 2, 2, Pak. Gimana? X kali 2 ditambah setengah kali 2 pangkat 2. Benar ya? Ya, 4 ya, tadi Kurangi. Langsung jadi 0 semua ini ya? Ya. Semua ya. Jadi punya dx. 2X. Jadi kalau kita integralkan 0 sampai 1-nya kelupaan ya. 0 sampai 1 berarti ini 2x plus Plus 2X plus 2. itu ya. dx. dx. Udah deh tinggal diintegralkan berapa tuh? 2 kuadrat plus 2X. Oke, 2 langsung saja dikali boleh. 2X. X kuadrat plus 2X. kuadrat Plus plus 2x. 0 sampai 1. Jadi 1 Berarti plus 2. 3, Pak. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3. Nah, gitu. Ini pengintegralannya gimana? Benar nggak? Benar Iya, ya? iya, Betul. 2 per Oke. 2X. Tinggal dimasukkan. Berarti 1 kuadrat Pangkat ditambah 2 kali kali 1. 1 dikurang Kurang 0. Berapa hasilnya? Ya. 3. Ya. Nah, betul ya. Seperti itu. Jadi hati-hati di sini ya. Kalau integral lipat, nah kapan dia menjadi koefisien, kapan dia menjadi konstanta. Hati-hati ya. Boleh nanya, Pak. Boleh silakan. Artinya kalau dia konstanta itu penjumlahan ya, berarti X plus itu kan penjumlahan. Terus kalau Kalau koefisien berarti dia perkalian X kali Y gitu Pak ya, boleh begitu Pak? gini. Bentuknya kan begini Pak. Y sama dengan MX plus C gini Pak. Nah, jadi kalau dia konstanta, dia berdiri sendiri, bilangannya nggak ada embel-embel yang lain. Cuma kalau dia sebagai koefisien, ada si variabelnya nempel, begitu Pak Amroni. Ya, misalkan Y sama dengan 2X plus 4. Jadi 4 ini nggak ada variabelnya, itu namanya konstanta. Yang ini ada variabelnya nih, ini berarti koefisien. Gitu ya Bapak Ibu ya, harus bisa membedakan mana koefisien, mana yang konstanta. Seperti itu. Paham Pak Amroni? Pak, paham. Oke ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus bisa membedakan mana konstanta, mana koefisien ya. Karena itu ngaruh ketika kita mengintegralkan ya, terutama integral yang lipat Bapak Ibu. Nah, jadi materi ujian kita besok nih minggu depan luring ya Bapak Ibu. Ya, terkait dengan penerapannya. Nah, penerapan integral seperti apa? Jadi ujian kita materinya sampai pertemuan ke-7. Banyak ya. Nanti mana yang keluar ya? Limit 3 bab kan ya, limit, turunan, integral. Oke. Nanti ini latihan seperti biasa Bapak Ibu dicoba untuk mengerjakan saja, ini latihan mandiri. Ada yang ingin ditanyakan? Yang ini Bapak Ibu, ini kan soalnya ada 2 nih. Soal pertama, ini soal kedua. Soal kedua nanti silakan dikerjakan mandiri ya. Kalau ingin nyoba gitu ya, silakan saja. Ada yang ditanyakan? Aman? Insyaallah, Pak. Oke.
Ketua kelas, mana ketua kelas? Nanti ujiannya bentuknya soal kayak gitu atau yang Esai, kayak esai. esai seperti itu ya, Pak? Iya betul, soalnya nanti esai. Karena Bapak kalau nggak salah daring kan ya sekarang. Cuma waktunya kan mengikuti jadwal ya, cuma 100 menit ya. Cuma 1,5 jam lah netonya gitu kan. Jadi nanti lah Soalnya saya satu liatin. aja lah, Pak. Soalnya satu Oh ya, Pak? iya, soalnya satu ya uraikan eh, soalnya perintahnya cuma satu ya. Uraikan jawaban berikut ini. Nah, cuma satu. Nanti baru DA. Jangan Ya, soalnya menyusahkan, satu anaknya banyak ya, Pak. Jangan beranak, Pak. Jangan Beranak ya, beranak. Pak. jangan menyusahkan, Jangan Recording beranak, Pak. stop. Pak. Aduh, ya pusing. Bagi siapa yang menyusahkan Kakak orang saat lain itu. akan disusahkan orang lain loh, Pak. Nah, ini beda kasus. Ini kan Amerika ya. Oke, Bapak Ibu, untuk ketua kelas mana? Saya kebetulan nih kameranya lagi bermasalah, bukan kameranya sih, untuk memfotonya lagi bermasalah dari tadi. Boleh nggak ketua kelas memfotokan untuk absensi hari ini? Atau siapa mewakili? Boleh ya nanti share di grup. Boleh dibantu untuk memfotokan untuk yang hari ini. Saya terkendala nih, tadi bermasalah dari yang sesi sebelumnya. Boleh dibantu, silakan. Boleh, Pak. Oke, silakan. Nama saya Pak Lenovo. Yang Habis kedua, Pak. di laporan Pak. Habis di Gitu, Insta. rounding. Ya, habis di Instagram berubah menjadi Lenovo. Merek laptopnya yang naik. Sudah selesai di fotonya, Pak Ketua Kelas? Tadi. Sudah ya, Pak Gofar ya. Berapa halaman Pak Gofar tadi? Recording in progress. Satu doang, Pak. 2 halaman kayaknya. Satu halaman. 42. Saya 2 halaman. Bapak Ibu berapa halaman? Dua halaman. 2, Pak. Ya, saya ada 2, Pak. Karena ada 42 Pak Gofar yang besar kayaknya size-nya. besar ya yang size-nya. Kayak orangnya, Pak. Oh iya. Di yang size besar ya Pak Gofar ya. Oke Bapak Ibu, karena sudah melewati pukul 8, terima kasih. Nanti untuk minggu depan luring berarti ya kita akan bahas terkait aplikasi integralnya dan berikut kisi-kisinya kali ya untuk minggu depan ya. Biar Bapak Ibu bisa fokus kira-kira belajar apa saja ya biar tidak nambah beban gitu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Saya izin lah Bapak Ibu. Iya. Terima kasih, Pak.